dia akan bersegregasi, tidak akan bersegregasi maksud saya. Paham maksudnya? Itu yang tadi di penjelasan locus X itu, ya. Jadi penjelasan locus X begitu. Sehingga itu memakai individu F1 sebagai bagian dari yang kita gunakan untuk melakukan primer screening itu untuk mengontrol di sana. Jangan sampai nanti locus itu sebetulnya tidak diturunkan ke F1 sehingga atau tidak ikut pada F1 sehingga pada saat kita membuat F2 intercross itu dia tidak akan bersegregasi. Nah, kalau kita sudah tahu dia tidak bersegregasi di F2 intercross-nya, yang ngapain kita pakai lagi untuk genotyping di F2-nya kan? Karena kita sudah prediksi dia pasti akan homozigot di situ. Bisa ditangkap ya? Oke, jadi berapa penting sih kita melakukan linkage analisis ini, Prof? Apakah akan efektif kalau kita mendapatkan marker kemudian digunakan untuk menyeleksi pada tanaman semusim jika melihat masa pertumbuhan tanaman semusim itu kan tidak terlalu lama begitu ya, Prof? Ya, pertimbangannya begini. Jadi ini sebetulnya pertanyaan ini berkaitan dengan resource yang kita punya. Sebagai contoh misalnya ya, saya menghasilkan populasi bersegregasi yang akan saya seleksi, jumlahnya itu 10.000 progeny. Padahal saya hanya punya tanah untuk mengevaluasi yang kira-kira populasi yang bisa saya evaluasi itu hanya 10% dari 10.000. Ya kan? Maka Anda punya dua pilihan. 10.000 berarti kan kita satu kali evaluasi hanya 1.000 kan? Nah, pilihannya adalah Anda mengevaluasi secara sequential. Jadi 1.000 dulu musim sekarang kita evaluasi, nanti musim berikutnya 1.000 lagi, musim berikutnya sampai 10 musim baru Anda selesai melakukan evaluasi hasil untuk 10.000 progeny tadi. Ya kan? Dengan melakukan sebaliknya. Nah, ini 10.000 tadi tidak perlu kita evaluasi di lapangan. Tapi kita tanam katakanlah misalnya di persemaian, kemudian daunnya kita ambil, kita lakukan genotyping di lab, kemudian dari genotyping itu hanya progeny-progeny yang membawa marker tertentu saja yang kita evaluasi di lapangan. Karena apa? Karena kita sudah tahu bahwa yang berpotensi daya hasil tinggi itu adalah yang membawa marker tertentu itu. Sedangkan kalau dia tidak membawa marker itu, maka dia pasti hasilnya rendah. Berdasarkan analisis linkage yang sudah kita lakukan. Nah, jadi 10.000 tadi kita genotype dengan menggunakan marker spesifik yang berkaitan dengan daya hasil, terus hanya sebanyak itu saja, yang positif itu saja yang kita tanam di lapangan untuk memastikan bahwa dia tidak rekombinasi, gitu kan? Karena kalau tidak rekombinasi kan berarti marker itu muncul daya hasil tinggi, gitu kan? Tapi kalau dia rekombinan, mungkin saja marker itu muncul daya hasilnya rendah karena sudah terjadi crossing over. Nah,
Jadi ketika Anda menghadapi masalah bahwa Anda harus menanam itu maksimum itu hanya 1.000 saja, sedangkan yang Anda mau seleksi itu 10.000, maka pilihannya tadi mau memakai marker dan menyisakan hanya 1.000 yang ditanam, ataukah Anda mau menanam semuanya tetapi secara 10 kali musim tanam, karena 1 kali tanam hanya 1.000. Nah, berarti pilihannya kan tergantung kepada resource yang Anda punya. Mau memakai marker atau tidak, itu tergantung. Kalau Anda biaya menanam tenaga kerjanya murah, kemudian Anda lahannya luas, kemudian untuk menanam seluas itu juga tidak masalah karena tadi biayanya murah sehingga tidak masalah. Nah, berarti boleh, silakan Anda tidak usah pakai marker kalau dalam kasus begitu kan. Karena apa? Karena memakai marker kan kita mesti mengeluarkan uang untuk membuat marker itu, ya kan? Yang tentu biayanya juga tidak sedikit. Nah, pilihannya kalau Anda sudah punya marker dan biayanya ternyata dihitung lebih lebih rendah dan kemudian dari sisi waktu juga lebih cepat selesai, maka tentu akan logis kalau kita, maksud saya, maka tentu akan menjadi pilihan yang alternatif pilihan yang lebih logis untuk kita lakukan daripada kita menanam 10 kali musim untuk menyelesaikan evaluasi 10.000 populasi tadi, ya kan? Atau dalam kasus lain misalnya tenaga kerjanya mahal, ya. Kemudian tanah kita terbatas, ya, kebun bercobaannya maksudnya. Tapi semuanya tetap harus dievaluasi karena untuk bisa menghasilkan 10% selection level tadi itu kita harus mengevaluasi semuanya kan, nggak bisa kita hanya evaluasi beberapa saja gitu kan, nanti takutnya rekombinan yang kita cari nggak ketemu kalau nanti atau segregan yang unggul itu nggak ketemu kalau kita hanya evaluasi sedikit saja gitu kan. Nah itu yang jawaban saya, berarti pilihannya kembali ke Anda. Anda perlu menggunakan marker karena ingin mendapatkan kelebihan-kelebihan tertentu yang diberikan atau yang diberi opportunity yang diberikan oleh marker selection, marker based selection, ataukah Anda tidak memakai itu juga sebetulnya bisa. Nah, berarti kalau Anda bisa mengakses, mengevaluasi kondisi Anda sendiri, maka Anda akan bisa mengambil decision untuk memilih memakai marker itu efektif ataukah ya sudah nggak usah karena toh ini hanya tanaman setahun begitu kan. Apalagi kalau ini kita bicara tentang tanaman yang tahunan, ya dalam arti misalnya itu apa namanya itu sawit atau apa ya, itu tentu urgensinya menjadi lebih penting lagi untuk menggunakan marker. Ilustrasi yang kedua adalah ketika kita bicara tentang ini mencoba mendapatkan gabungan dari sifat-sifat fenotipik yang kita inginkan, ya tidak hanya satu, ya. Sehingga tetapi kita ingin menggabungkan 5 katakanlah ya 5 atau berapa macam karakter-karakter yang unggul yang kita ingin gabungkan dari berbagai donor. Nah, maka pilihan Anda adalah ya oke nggak apa-apa kita saling intercross-kan aja sumber-sumber aksesi donor tadi dan kemudian secara bertahap kita lakukan phenotypic evaluation untuk melihat apa namanya itu mana rekombinan yang barangkali ini yang membawa donor katakanlah sifat dari 5 donor yang berbeda tadi. Nah, Anda bisa membayangkan bagaimana kesulitan yang Anda harus hadapi ketika ingin menggabungkan sifat-sifat unggul dari beberapa aksesi ke dalam satu galur yang sama dan kemudian dilakukan melalui seleksi fenotipik. Nah, sebaliknya kalau Anda sudah punya, artinya sudah punya apa namanya itu marker untuk masing-masing sifat unggul tadi, maka yang perlu Anda lakukan adalah
silakan dibuat intercrossing antar tetua tadi, misalnya P1 kali P2, P3 kali P4, P5 kali P6, kemudian F1 12 dengan F1 34, terus kemudian F1 dari 1 2 3 4 itu disilangkan dengan F1 dari 5 6. Ya. Nah, nanti baru persilangan terakhir itu Anda gunakan untuk maksudnya hasil persilangan P1 2 3 4 5 6 tadi itu kemudian Anda screen untuk mencari marker-marker yang spesifik untuk sifat unggul dari P1, P2, P3, P4, P5, P6. Nanti mana-mana individu yang sudah membawa 6-6-nya itu, maka dia menjadi satu calon untuk dikatakanlah segregasikan lebih lanjut atau di selving lebih lanjut supaya bisa mendapatkan homozigot untuk 6 sifat unggul tadi. Sebaliknya, kalau misalnya ternyata, oh ini baru dapat satu galur yang P1 membawa sifat unggul P1, P2, P3. Kemudian ada galur lain P4, P5, P6. Nah, Anda bisa mengidentifikasi itu dengan marker, kemudian menyilangkan segregan tadi itu 1, 2, 3 dengan 4, 5, 6. Terus kemudian hasil silangannya diseleksi dengan marker untuk mendeteksi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi. Individu segregan yang didapat kemudian di-selving untuk membuat homozigot untuk sifat unggul P1, 2, 3, 4, 5, 6 dalam satu galur yang sama. Nah, itu juga menjadi ilustrasi untuk kira-kira pemakaian dari marker assisted selection itu menjadi penting di situ. Menjadi bisa dilakukan di situ. Karena apa? Karena ketika kita dihadapkan pada seleksi untuk banyak sifat sekaligus, ini menjadi tantangan tersendiri ketika kita melakukannya itu berbasis pada fenotipik. Karena bisa jadi nanti segregan yang kita identifikasi itu membawa sifatnya P1, P2, tapi tidak membawa P3, P4, 5 dan 6 atau dan seterusnya ya, sehingga memerlukan tahapan-tahapan seleksi fenotipik yang sangat intensif untuk bisa melakukan atau bisa mengidentifikasi galur yang membawa 6 sifat unggul dari berbagai plasma nutfah asal tadi itu. Ya. Itu barangkali 2 ilustrasi dan tentu banyak hal yang lain yang bisa kita jadikan justifikasi terkait dengan hal tersebut ya. Jadi bisa dilakukan macam-macam ininya. Kira-kira bisa menjawab nggak itu yang saya sampaikan? Iya, bisa, Prof. Oke. Yang kedua tadi, Prof. Ya, silakan. Yang kedua, yang kaitannya dengan untuk menyeleksi beberapa karakter ya, Prof. Nah, apakah dari satu studi linkage analysis ini kita hanya bisa mendapatkan satu marker untuk satu karakter kuantitatif, Prof, atau bisa beberapa karakter? Ya, tergantung. Tadi kan syaratnya itu ada fenotipik yang kontras. Yang kedua ada marker yang polimorfik kan gitu. Kalau kebetulan misalnya P2 yang Anda gunakan itu selain dia daya hasilnya tinggi, juga mempunyai sifat katakanlah disease resistant dan juga mempunyai kualitas hasil misalnya bulir berasnya itu harum misalnya kan. Jadi tiga sifat itu sekaligus ada di dalam individu P2 itu, maka Anda tinggal menyilangkan dengan P1 yang hasilnya rendah, tidak harum, dan juga tidak tahan penyakit. Nah, maka satu mapping population itu ya bisa Anda gunakan untuk mengidentifikasi sekaligus marker untuk sifat daya hasil tinggi, tahan penyakit, dan juga kualitas berasnya itu misalnya harum begitu. Nah, tetapi kalau ternyata itu tidak bisa Anda penuhi, artinya donor itu ya memang terpisah-pisah, ya maka Anda punya 2 pilihan, menggunakan donor itu langsung untuk membuat mapping population, berarti satu persatu, atau Anda membuat
ini dulu, intercrossing dulu antara 3 donor itu, kemudian mengidentifikasi individu yang mengintegrasikan tiga sifat itu dalam satu galur, baru kemudian galur ini yang Anda pakai sebagai tetua P2-nya. Ya, jadi Anda merekombinasikan atau mensegregasikan dulu sifat-sifat yang Anda dapatkan dari 3 tetua tadi, 3 donor tadi ke dalam satu galur dulu. Baru kemudian galur baru ini yang kemudian Anda pakai untuk melakukan atau untuk mengenerate linkage map dengan dengan P2 yang P1 yang kontras dengan galur baru ini. Nah, itu tentu pilihannya kembali ke Anda. Anda bisa menggunakan pendekatan yang mana yang mau Anda inginkan, gitu kan? Apakah 3 kali mapping population ataukah 1 kali mapping population, tapi berarti harus membuat P2 yang membawa 3 sifat tadi di dalam genomnya. Ya, itu pendekatannya bisa dilakukan begitu ya. Kembali saya katakan bahwa ya ibarat apa namanya itu? Ibarat pepatah itu kan banyak jalan ke Roma loh. Jadi Anda punya pilihan-pilihan untuk bisa mengambil itu, tentu dalam memilih kita mesti mempertimbangkan yang paling cost efisien atau yang paling membantu kita untuk menuju ke tujuan itu. Tapi tidak ada jawaban spesifik kan, berarti kan tergantung pada resource maupun ini yang Anda punya. Kalau memang, tetapi maksud saya di antara pilihan-pilihan itu tentu Anda akan memilih yang paling efisien dalam hal cost, paling efisien dalam hal mencapai waktunya, atau paling efisien dalam paling efektif di dalam menjawab apa yang Anda inginkan itu. Nah, kemudian lebih spesifiknya bagaimana? Ya nanti tergantung pada imajinasi Anda masing-masing. Ya bagaimana Anda akan menerjemahkan itu ke dalam bentuk working project yang Anda akan lakukan menuju kepada tujuan yang Anda inginkan itu. Barangkali mungkin begitu ya. Baik, terima kasih Prof. Oke, cukup? Cukup Prof. Baik. Ya, saya lanjutkan. Ini tapi sudah jam 4.30 ya. Mungkin saya akan break dulu sebentar ya. Ini mungkin 1/4 jam untuk sholat saja. Karena ini saya mau menyelesaikan untuk bagian kuliah ini saja. Yang kelihatannya yang satu praktikum untuk pemakaian map maker itu nanti saya akan buatkan video saja untuk pengetahuan Anda dan nanti saya akan share ke Anda. Tapi yang untuk hari ini saya hanya akan isi kuliah saja untuk penyiapan yang terkait dengan dua hal tadi itu. Ya, mungkin demikian ya. Sementara kita break dulu untuk sholat asar dan nanti kita kembali sekitar 16.50 ya barangkali ya. Oke, silakan. Saya stop di sini dulu ya. Nah,